Halo semuanya, selamat datang di 5 detik jawab soal TOEFL. Nah, seperti biasa, teman-teman di sini saya punya soal ya, tepatnya di section 2 dalam TOEFL itu yang structure and written expression. Nah, teman-teman akan bisa mengerjakan soal ini dalam waktu hanya 5 detik saja kalau misalnya teman-teman itu paham dengan materinya. Nah, sebelum kita bahas soalnya, coba silahkan teman-teman coba untuk kerjakan soalnya gitu ya. Nah, tugasnya teman-teman itu seperti biasa ya teman-teman ya, di antara A, B, C, dan D, ini nanti kira-kira yang kurang tepat atau yang salah di dalam kalimat ini yang mana. Oke, silakan coba teman-teman kerjakan dulu, boleh teman-teman screenshot atau pause dulu videonya. Oke, teman-teman ya, jadi teman-teman semua ya akan bisa mengerjakan soal ini dalam waktu singkat sekali ya, bahkan 5 detik aja teman-teman itu sudah bisa mengerjakan soal ini kalau misalnya teman-teman itu paham dengan materinya ya teman-teman ya. Di sini berkaitan tentang perbedaan penggunaan antara another sama other ya. Jadi teman-teman, another sama other itu artinya sama, yaitu yang lainnya gitu ya. Nah, cuman teman-teman nanti perbedaan antara another sama other ini itu ada pada structure-nya. Seperti biasa teman-teman. Jadi kalau yang namanya di dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang banyak sekali kata-katanya itu dia berbeda teman-teman ya. Tapi artinya sama, cuman dia kadang berbeda di dalam penggunaannya atau di dalam struktur di dalam kalimatnya gitu. Nah, contohnya di sini teman-teman ya. Jadi ada another sama satu lagi di sini ada other. Nah, artinya sama yang lainnya, cuman nanti perbedaannya pada structure-nya atau pada penggunaannya. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Yang namanya kata another itu dia diikuti oleh singular noun ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kata benda tunggal ya. Jadi kata another itu selalu diikuti oleh kata benda yang tunggal. Nah, sebaliknya kalau other itu dia diikuti oleh yang plural ya. Jadi kalau misalnya another itu dia untuk tunggal, kalau other itu dia untuk yang jamak, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya perbedaan antara kata benda tunggal dan kata benda jamak ya. Singular sama plural itu di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya perbedaannya cukup mudah teman-teman. Kalau misalnya kata bendanya itu dikasih s, itu artinya dia jamak teman-teman ya. Contohnya misalnya car itu artinya mobil, berarti ketika dia cuma bilang car saja berarti dia tunggal, tapi kalau kita tambahkan s jadinya cars itu berarti dia jamak ya. Contoh lagi misalnya teacher jadi teachers dan lain-lain. Intinya ketika kata benda itu kita tambahkan s, nah itu artinya kata benda yang jamak teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu bertemu dengan another atau other ya, di dalam soal TOEFL khususnya, apalagi dia digaris bawahin, itu mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal perhatikan kata benda setelahnya ya. Kata benda setelahnya itu udah tepat atau belum gitu. Kalau misalnya kata benda setelahnya sudah tepat ya udah berarti mungkin jawabannya yang lain gitu. Nah, cuman nanti di sini teman-teman juga harus agak berhati-hati karena kata benda itu bentuknya ada yang beraturan. Nah, tadi yang beraturan itu yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi ya. Jadi ketika kata benda itu kok ada S-nya, berarti dia jamak teman-teman. Tapi kalau dia nggak ada S-nya berarti dia tunggal. Nah, itu kata benda yang reguler atau yang umumnya seperti itu. Tapi teman-teman di sini juga harus hati-hati. Yang namanya kata benda itu ada juga yang irregular atau yang tidak beraturan. Nah, jadi di sini saya kasih beberapa contoh teman-teman ya. Jadi bentuk tunggal dan bentuk jamaknya itu tidak sama seperti yang pada umumnya gitu. Mungkin ini ada beberapa teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan kata-kata ini ya teman-teman ya. Contohnya kayak child. Nah, child ini tunggal teman-teman. Kalau dia jamak itu bukan jadi childs, bukan dikasih s teman-teman ya, tapi ketika child itu dia tunggal berarti jamaknya adalah children ya, artinya anak-anak gitu. Food itu berarti dia jadi feet ya. Di sini ada tooth jadi teeth teman-teman. Ada mouse jadi mice, ada person people ya. Oh, ini sama saja ya, person people. Terus di sini ada cactus
Nah, itu kakti, sama ada alumnus. Nah, di sini ada alumni gitu atau alumni gitu. Nah, jadi teman-teman ada memang beberapa kata benda itu dia tidak seperti pada umumnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan ini dia tidak beraturan teman-teman. Nggak bisa kita kasih ciri-ciri atau gimana teman-teman. Ini memang nggak ada cara lain ya teman-teman harus tahu atau teman-teman harus hafal dengan kata-kata ini. Ini beberapa contoh aja, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman untuk kata benda yang bentuk jamaknya itu tidak beraturan gitu. Nah, jadi kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu perbedaan antara another sama other. Teman-teman ingat-ingat saja ketika ada other atau ada another, pastikan kata benda setelahnya itu sudah tepat ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat ya. Di sini nomor 1 ya, di situ contohnya ada he excels in math but struggles with. Nah, ini ada other atau another academic subjects. Nah, teman-teman ya berarti kuncinya ya pada kata benda setelahnya. Ketika kita disuruh milih antara other atau another, ya berarti langsung aja kita cek kata benda setelahnya. Nah, kata benda setelahnya itu kan di sini academic subjects. Ada S-nya, jamak berarti kalau dia jamak atau plural berarti kita pakai other ya. Nah, yang kedua ya langsung aja sih teman-teman. Di sini ketika kita disuruh memilih antara other sama another ya, kita lihat setelahnya. Nah, setelahnya di sini ada kata factor ya. Factor itu di sini dia singular atau tunggal, berarti kita pakai another ya. Terus yang ketiga di sini ada market. Nah, berarti market tunggal ya teman-teman ya. Di situ singular, berarti ya kita menggunakan kata another gitu. Dan yang terakhir di sini ada kata fields of study. Nah, ini hati-hati ya. Jadi yang kita pakai itu kata benda yang terdekat di sini, kata fields-nya teman-teman, yang menjadi patokan, bukan kata study-nya ya. Karena dia juga sudah dipisahkan sama of, jadi ini sudah jadi rangkaian yang berbeda teman-teman. Jadi fields ini yang menjadi patokan, berarti dia jamak atau plural ya, berarti kita pakainya other ya. Intinya teman-teman harus ingat-ingat perbedaan penggunaan antara other sama another. Oke. Nah, kalau teman-teman di dalam soal TOEFL ya intinya tipsnya ya tadi ya sudah kita bahas sebelumnya, sudah diulang-ulang juga. Intinya ketika ketemu sama other atau another di dalam soal TOEFL maka perhatikan kata benda setelahnya ya. Jadi kata benda setelahnya nanti di situ sudah tepat atau belum, sudah sesuai atau belum. Nah, oke. Nah, artinya berarti gini teman-teman ya, kalau misalnya kita sudah paham dengan perbedaan antara other dan another, teman-teman, mungkin teman-teman sekali baca, teman-teman sudah bisa menjawab soal ini, teman-teman, ya. Udah jelas ya, teman-teman ya. Ini jawabannya adalah yang B, ya. Kenapa? Karena di situ ada kata novels. Nah, teman-teman, novels itu sudah jelas di sini ada S-nya, berarti dia jamak, dan kalau misalnya dia jamak, kita nggak bisa pakai kata another ya, berarti jawabannya B. Another di sini kita ganti jadi other. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman. Intinya teman-teman harus paham dulu nih penggunaan antara other sama another. Mungkin sebenarnya sih ada lagi, ada the other, ada juga the others. Itu juga nanti beda lagi tuh teman-teman untuk penggunaannya. Mungkin kita bahas di next video atau di lain video ya teman-teman ya. Sebelum itu teman-teman kita juga mungkin coba sedikit analisa soal ini. Kenapa kok jawaban yang A ya, jawaban yang C, jawaban yang D itu tidak kita pilih teman-teman ya. Kita coba lihat teman-teman di sini yang A. Nah teman-teman biasanya sih kalau kata kerja di garis bawahin itu ada beberapa sih yang perlu kita curigain. Yang pertama sudah tepat atau belum ya si kata kerja ini gitu dengan subjeknya, karena kadang-kadang salah satu permasalahan ketika kata kerja itu digaris bawahin teman-teman, itu kadang permasalahannya dia tidak sesuai tuh sama subjeknya. Nah sekarang kita coba cek di sini ada kata is. Nah yang menjadi subjek dari is adalah Willa Cather. Nah di sini Willa Cather ini kan nama orang ya teman-teman ya, berarti ketika nama orang ya, orang ketiga, maka sudah tepat kalau misalnya kita pakai is gitu ya. Bentuk kata kerjanya juga sudah pas. Kenapa? Karena is noun itu adalah bentuk kalimat pasif, teman-teman. Ya.
kalimat pasif. Jadi kalau misalnya diartikan ini Willa Cather ini dikenal karena, nah ini for-nya kita artikan karena ya teman-teman ya. Jadi Willa Cather ini dikenal karena My Antonia ya, My Antonia ini berarti dia judul novelnya ya, dan novel-novel lainnya gitu. Nah jadi teman-teman di sini kata is noun di sini nggak ada masalah sama sekali, makanya yang A nggak bisa kita jawab gitu. Terus kalau yang C ini sangat common sekali penggunaan kata of ya teman-teman. Di sini kata of nggak masalah juga teman-teman, karena dia memisahkan antara dua kata benda atau antara dua non phrase. Nah ini mungkin teman-teman juga belum, kalau yang belum familiar dengan kata non phrase ya teman-teman, non phrase itu intinya rangkaian kata benda. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Misalnya saya bilang novel itu adalah kata benda. Ketika misalnya novelnya itu kita kasih ketika novelnya itu kita kasih penjelasan atau kita kasih deskripsi, kayak contohnya di sini other novels, novel yang mana sih, itu loh novel-novel yang lain. Nah maka dia sudah berupa rangkaian teman-teman. Nah ketika dia sudah berupa rangkaian maka dia disebut sebagai frase kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya phrase teman-teman. Nah jadi other novels ini dia non phrase, terus dipisahkan oleh of. Ada The American Frontier itu juga non phrase juga, jadi nggak masalah teman-teman, penggunaan of di sini sudah tepat gitu. Nah terus untuk yang D juga nggak masalah juga gitu, American Frontier itu juga sudah berupa rangkaian kata benda ya. Ciri-cirinya sih kenapa sih frontiernya ini dia sebagai kata benda kok sudah betul, gampang teman-teman. Ciri-cirinya dia di sebelumnya ini ada kata the. Nah biasanya ketika kita bertemu dengan kata the ya, ada sama an, maka setelahnya harus bertemu dengan noun gitu. Jadi yang D juga nggak masalah teman-teman ya. Jadi ya memang tadi ya sudah kita bahas bahwa jawaban yang tepat itu adalah yang B, another-nya diganti jadi kata other. Oke, jadi teman-teman di episode kali ini ya, intinya teman-teman berarti sudah paham dengan perbedaan antara another sama other gitu ya. Nah, oke, teman-teman di sini ada 2 soal ya, teman-teman. Mungkin teman-teman coba bisa silahkan teman-teman coba jawab ya, bisa teman-teman pause dulu videonya atau bisa teman-teman screenshot dulu soalnya ya. Dan teman-teman coba jawab, berikan juga alasannya, coba teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video.